Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama sembah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi, mari Bapak Ibu, pagi ini kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita bisa melihat dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 26 berbicara tentang sebuah doa yang khusus yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Satu hal yang indah kita akan pelajari, saudara, apabila kita memperhatikan dalam Yohanes 17 ini ayat 1 sampai dengan ayat 26, saudara, dengan sangat seksama isi dari doa itu, saudara, maka tampaklah apa yang menjadi harapan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang akan ditinggalkannya ketika dia naik ke surga. Wah, luar biasa, saudara. Yesus mau naik ke surga, tapi dia berdoa untuk murid-muridnya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita pelajari apa yang menjadi doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan untuk kita semua, saudara, sebelum dia naik ke surga. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu ayat yang sangat bagus dalam Yohanes pasal 17 ayat 2, doa yang pertama yang Tuhan Yesus naikkan kepada murid-muridnya yaitu memberikan hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, hidup yang kekal hanya dapat diperoleh setiap orang yang percaya kepadanya. Siapakah manusia? Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa kita akan menerima kematian secara moral, kematian secara rohani, kematian secara jasmani, dan akhirnya kematian secara kekal. Dan Ibrani berkata, ayat 9 dikatakan 27 bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Kata dihakimi berarti ada kematian yang kedua, kematian selama-lamanya. Namun satu hal yang terindah, sudah yang kasih Tuhan, Tuhan tidak inginkan ciptanya itu menerima kematian selama-lamanya. Cukup satu kali saja, dan Tuhan menawarkan yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak ya saudara yang kasih Tuhan, hidup yang kekal tidak bisa diperoleh dengan kata mudah-mudahan. Hidup yang kekal tidak bisa dibayar dengan cien, dengan uang, dengan hepeng. Tuhan tidak celamitan, saudara. Dan hari ini kita harus sadar, kita bukanlah pemilik apa yang kita punya, tetapi kita hanya sebatas pengelola. Dan Alkitab berkata, yang percaya kepadanya tidak binasa. Hidup yang kekal tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Sekalipun kita berbuat baik, tetap tidak akan bisa. Karena hakikatnya manusia telah berdosa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, semua manusia telah berdosa, tetapi orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Semua orang beragama di dunia ini memiliki pengharapan bahwa kelak nanti mereka akan masuk ke surga. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Setiap murid yang sudah percaya kepadanya diberikan satu jaminan yang kekal. Hanya Kristuslah yang dapat memberikan hidup yang kekal, bukan berdasarkan kebaikan serta usaha manusia. Inilah doa Tuhan Yesus yang Dia panjatkan ketika sebelum Dia naik ke surga. Dia berdoa untuk murid-muridnya, Dia berdoa untuk kita semua. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kiranya doa Tuhan Yesus yang pertama ini memberikan satu hal yang indah buat kita, yaitu hidup yang kekal ada di dalam tangan Tuhan. Berbahagialah kita orang yang percaya kepadanya, sebab satu kali kelak nanti di balik secara kehidupan secara manusia, saudara akan terima kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami bersyukur atas doa Tuhan Yesus buat kami semua, bahwa Tuhan telah memberikan kami hidup yang kekal di balik kehidupan secara jasmani di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, tetap optimis, tetap yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya Tuhan memberkati, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.